Shalom adik-adik sekolah minggu AKBP Limo. Shalom. Dan juga adik-adik pra-remaja. Nah, sekarang kita ketemu lagi nih di ibadah online kita bersama dengan Kakak Noella di sini. Ada Bang Andre dan juga Kak Nadia. Kakak Nadia. Gimana? Udah siap belum untuk mengikuti ibadah online kita? Kalau sudah siap, kita mulai ibadah online kita dengan berdoa ya. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk belajar berdoa. Jadi doanya ikutin doa kakak ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu atas penyertaan kepada kami. kepada kami. Saat ini kami akan Saat kami akan memulai ibadah online kami. memulai ibadah online kami. Berkati ibadah kami ya Bapa, Berkati ibadah kami ya Bapa, dan ampuni kami atas dosa kami. dan ampuni atas dosa kami. Amin. Amin. Nah, biar semangat kita nyanyi apa nih Bang? Kita nyanyi kepak-kepak saya. Di kepak-kepakan sayap ya. Adik-adik di rumah, ayo berdiri, ikuti gerakan kakak dan abang. Pasti dong Udah Kak. teringat nih? Oh, udah dong. Ya Kak. dong, kita harus selalu semangat untuk memuji Nama Tuhan. Seperti dua orang teman kita nih, ada dari Horong Satu. Siapa Bang? Ada Karisa Baru Purba dan Noella baru setangga. Noella Baru Setanggal akan menyanyikan pujian untuk Tuhan. Kita dengarkan sama-sama. Cekidot. Suaranya bagus banget sih Kak. Iya, adik-adik di rumah yang mau memberikan persembahan pujian
bisa hubungi abang atau kakak sekolah minggu ya. Nanti bisa kita jadwalkan, oke? Nah, sekarang biar semangat lagi. Kita nyanyi apa lagi nih bang? Kita nyanyi Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Berdiri lagi dong biar semangat. Pasti kak. Mesti. Oke, seperti adik-adik sekolah minggu yang semangat memberikan tugas kak. Coba, mana lihat ada siapa aja nih yang sudah mengerjakan tugas. Dari orang satu yaitu Tiara Baru Panjaitan, Helena Baru Panjaitan, Helena, Erera Panjaitan, Nongela Baru Tanggan, Rapata Bakara, Osia Sitanggan, Johannes Sialoho, Denos Sitorus, Karisa Baru Purba, Gisel Baru Lumenggaul, Kiran Baru Sitorus. wah hebat banget orang satu, semangatnya juara. Iya. Makasih adik-adik ya. Iya. Orang dua ada siapa aja bang? Orang dua yaitu Eksaudi Baru Huta Barat, Bintang Baru Bakara, Mika Baru Sialoho, Ipon Baru Sinaga, Sondang Baru Sian, dan Renata Baru Lumenggaul. Baru-baru semua itu ya. Iya, semangat, terima kasih untuk adik-adik orang dua. Orang tiga ada siapa nih bang? Orang tiga yaitu Alvaro Purba, Cecilia Baru Simanjuntak, Stephen Utahayan. Toraja Dipama tunamo sianasa biangan tau misa totang natape kamparis. Ia dihina dan dihindari seorang yang penuh kesengsaraan. He was dispensed and we considered him insignificant. Wah, terima kasih juga untuk adik-adik orang tiga. Orang empat bang? Orang empat yaitu Joy Baru Panjaitan, Arno Sianipar, Aprilia Baru Sialoho, Epanti Baru Sitomorang, dan Rapes Sitorus. Anjeuna ku urang dihina, ditapik, teu kedat lara nandang kanyeri. Ia irgakeun, ia litsi memperdiatekenca. Andong pi susi misat toh natapunan lindo tau. Iponopkon halak do bohini dompaksi.
ipahiri do ia anjaha seng masuk hira ia benami. With him, and he did no heaven go to ordinary people, a man who was full of pain. Ya, untuk orang para remaja, Judith Borumanalu, Desi Borupurba, Marsha Borumanuru, dan Mona Borupandeta. Duwe ke disepele kakelan disingkiri dening Saurang lalaki pinuh ku kanyeri sarang anu biasa sangsara ku nyeri. Sangsara mula disindir nanti uang nutupi Raine anak ing ngarsana tuin sandian tumrap panjenengane iya ora klebu entungan. wah, terima kasih ya untuk adik-adik semua yang sudah mengerjakan tugas. Jangan lupa untuk tugas minggu depan juga dikerjakan ya. Iya, hebat. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta kita. Yaitu Pendeta Joshua Tampul Bolon. Iya, yuk adik-adik siapkan Alkitabnya. Dan sekarang kita mau nyanyi lagu ini, Bang. Lagu yang sangat berkaitan sama firman yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Betul, Kak. Kakak mau ajarin kalian lagu baru nih. Benar. Yuk disimak dan diikuti. Mari kita nyanyikan Sorak Hosana. Selamat ya. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu HKBP Limo yang saat ini melakukan ibadah minggu di rumah masing-masing. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan khotbah pada hari Minggu ini kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan hari ini di Minggu Info Kafid terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kamu yang di rumah boleh ikut juga membaca di dalam hati ya. Inilah yang tertulis. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda. Lalu ia naik ke atasnya
seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kita baca tadi, ini adalah cerita tentang Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Memasuki kota Yerusalem, ya. Ayo bilang dulu, Yerusalem. Yerusalem. Nah, kenapa Yesus ke Yerusalem ya? Ngapain? Nah, ketika itu mau ada suatu perayaan pesta yang disebut dengan pesta atau hari raya Pondok Daun. Nah, setelah pesta Pondok Daun ini, beberapa minggu kemudian akan ada perayaan atau pesta Paskah. Nah, Yesus datang ke sana, ke Yerusalem. Karena di Yerusalem itu banyak orang-orang kalau mau merayakan Pondok Daun, kalau mau merayakan Paskah, mereka selalu datang ke Yerusalem. Kota Yerusalem itu menjadi kota pusat perkumpulan untuk merayakan pesta orang Yahudi, Paskah, Pondok Daun, dan lain-lain. Yesus datang ke sana. Nah, ketika Yesus hendak memasuki kota itu, dikatakan tadi Dia bersama dengan rombongannya, murid-muridnya. Ketika Dia hendak memasuki kota itu, ini yang sedikit unik, sedikit agak aneh gitu ya. Dia duduk di atas seekor keledai. Nah, keledai, bukan kedelai, keledai. Kalau kedelai itu sejenis tanaman kacang-kacangan ya, yang biasanya bisa kamu makan kalau sudah digoreng jadi tempe, nah jadi tahu. Kadang juga kacang kedelai ini bisa diolah kemudian jadi kecap manis. Nah, saya juga suka makan nasi pakai kecap manis. Udah sarapan kalian? Nah, itu. Yesus menunggangi duduk di atas seekor keledai. Kenapa keledai? Kok bukan hewan yang lain gitu ya? Kayak gajah gitu mungkin. Atau onta begitu ya. Atau lembu gitu. Atau kuda lah. Kenapa Yesus kok tidak naik hewan-hewan yang seperti itu? Kenapa Dia naik keledai? Apa artinya itu? Nah, kalian tahu keledai itu bagaimana? Keledai itu, ini nanti ada gambarnya, dibikin sama Bang Ucok. Kalian bisa lihat gambarnya. Keledai ini hampir mirip-mirip dengan kuda sebenarnya. Hanya saja dia lebih kecil dari kuda. Kupingnya lebih panjang. Kalian juga sering dan bisa melihat itu kalau nonton film kartun. Kayak film kartun Shrek. Kayak nonton film kartun itu Ice Age. Atau nonton, itu Donald Bebek sering itu. Ada itu kartun gambar-gambar
keledai. Nah, dan biasanya hewan keledai ini adalah hewan pertanian untuk membawa barang-barang yang berat seperti batu-batu, seperti hasil pertanian, dan juga biasa dipakai untuk membawa gerobak-gerobak yang besar. Hewan keledai ini biasanya dipakai untuk menolong manusia membawa peralatan-peralatan yang berat. Hewan keledai ini tidak pernah dipakai kalau mau berperang. Tidak pernah. Kalau orang mau berperang itu zaman dulu biasanya memakai kuda, memakai gajah, memakai onta. Nah itu. Tetapi di sini Yesus, dia duduk di atas seekor keledai. Ini adalah tanda kerendahan hati Yesus. Yesus yang rendah hati. Nah, pertanyaannya, kamu adalah anak-anak sekolah minggu yang rendah hati kah? Atau yang tinggi hati? Atau yang sombong, yang congkak? Apa sih yang kamu sombongkan? Kenapa kamu sombong? Karena kamu ganteng? Karena kamu cantik-cantik? Karena kamu pintar? Karena kamu punya baju yang bagus? Atau karena orang tua kamu kaya? Atau karena apa? Apa yang membuat kamu tinggi hati? Yesus rendah hati. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu, coba katakan di dalam diri kamu, aku harus rendah hati karena Tuhan Yesus rendah hati. Ingat, di masa-masa pandemi ini, mau sepintar apapun, mau secantik apapun, mau sekaya apapun, mau sehebat apapun dia, tidak bisa dia tidak kena corona. Pasti bisa kena corona, pasti bisa kena virus. Nah, oleh karena itu tidak ada yang bisa menghempang penyakit ini. Nah, jadi jangan sombong, jangan congkak, jangan tinggi hati. Justru orang-orang yang tinggi hati itu, ini yang dikasihi dan yang disenangi oleh Tuhan. Tuhan itu menentang, kalau kamu baca di dalam Amsal 3 ayat 34. Tuhan melawan orang-orang yang congkak dan tinggi hati. Tetapi Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Dan orang yang sombong, orang yang congkak itu pasti mendatangkan kehancuran, pasti mendatangkan yang tidak baik, pasti mendatangkan kemurkaan Tuhan. Nah, tetapi orang yang rendah hati itu selalu mendapatkan penghormatan, selalu mendapatkan berkat. Sama seperti Yesus yang datang dengan duduk di atas keledai, menunjukkan kerendahan hati. Dia dihormati oleh orang-orang. Bayangkan ketika dia memasuki kota Yerusalem itu, semua orang mengelu-elukan dia, berseru, bahkan menyambut dia. Kenapa mereka datang berseru? Kenapa mereka bersorak-sorak, bersukacita? Karena mereka tahu, mereka kenal, dan mereka mendengar siapa itu Yesus. Mereka sudah dengar, mereka tuh sudah pernah tahu, oh Yesus ini yang menyembuhkan orang yang sakit, yang buta, yang lumpuh, dan yang pernah membangkitkan si Lazarus dari kematian. Di ayat 17 dikatakan, karena dia membangkitkan Lazarus, maka orang-orang bersaksi, bercerita, membicarakan Yesus tentang kebangkitan si Lazarus. Mereka bersorak-sorai dan ikut menyambut Yesus karena mereka rindu ingin berjumpa dengan Yesus. Mereka bersukacita. Nah, pertanyaannya bagi kamu, buat anak-anak sekolah minggu di rumah, masih adakah sukacita di hatimu? Kalau dikatakan di sini mereka bersukacita dan bersorak mengatakan Hosana, Hosana. Apa artinya Hosana? Hosana itu artinya Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan kami Tuhan. Mereka mengatakan itu, mereka meminta keselamatan. Selamatkan kami. Karena hanya Yesus yang mampu menyelamatkan mereka. Makanya mereka bersukacita, berbahagia ketika bertemu dengan Yesus.
Apakah masih ada rasa sukacita di hati kamu? Sebenarnya apa sih yang membuat kamu bersukacita dan berbahagia? Apa? Nah, tetapi mereka ini bersukacita karena berjumpa dengan Yesus. Kamu yang sedang berada di rumah sekarang, sekolah di rumah, ibadah minggu di rumah, ya, harus selalu cuci tangan, pakai masker, tidak boleh berkerumun-kerumun. Apakah kamu masih bisa merasakan sukacita? Kamu masih bahagia di sana? Atau kamu udah gak suka dengan keadaan seperti ini? Hanya di rumah, terus gak bisa jalan ke mall, gak bisa nonton ke bioskop, gak bisa bermain-main lagi seperti sedia dulu, gak bisa ke gereja. Apakah karena kamu gak ke gereja makanya kamu tidak bersukacita? Sebenarnya kalau datang ke gereja itu, kalau kamu mau datang ke gereja, bukan karena kamu dipaksa oleh orang tua, bukan. Seharusnya kalau kamu datang ke gereja itu bukan karena kamu ingin berjumpa dengan teman-teman, bukan. Tetapi seharusnya kalau kamu mau ke gereja karena hatimu bersukacita hendak berjumpa dengan Tuhan. Mau mendengar firman, makanya kamu ke gereja. Jadi sukacita itu karena rindu bertemu dengan Tuhan. Mereka bersukacita karena hatinya hanya kepada Yesus. Nah, kalau kamu mau merasakan sukacita, hati yang gembira itu hanya ada di dalam hati. Hanya ada di dalam dirimu sendiri. Ada firman Tuhan katakan di dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat. Kenapa hatinya bisa bergembira? Karena hatinya hanya kepada Yesus. Yesus yang membuat hatinya bergembira. Karena sukacita itu hanya ada di dalam Tuhan. Saya akan membacakan dari kitab Habakuk. Ini kitab Perjanjian Lama. Habakuk pasal yang ketiga, ya, ayat 7. Habakuk pasal ketiga ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, menyedihkan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, bahkan ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi di dalam kandang, tetapi aku akan bersorak-sorak karena di dalam Tuhan. Aku akan beria-ria, bersukacita di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Jadi sukacita, kebahagiaan kamu bukan karena keadaan seperti ini, bukan. Bukan karena harus berada di rumah, berada di mall, berada di gereja, berada di tempat yang enak, di puncak atau bukan karena itu. Hatimu bersukacita karena Tuhan ada di dalam kamu. Hatimu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Seperti orang-orang ini yang mengeluh-elukan Yesus. Hosana, Hosana, selamatkan kami. Karena hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Maukah kamu ikut dalam arak-arakan itu? Orang-orang di sini beramai-ramai, berbondong-bondong berjumpa dengan Yesus. Maukah kamu ikut seperti mereka? Hatimu harus ada di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas sapaan firman yang bisa kami dengarkan di hari ini. Mengingat peristiwa Engkau yang memasuki kota Yerusalem, Engkau dielu-elukan, dan begitu banyak orang yang bersukacita menyambut kedatangan-Mu. Kami pun mau Tuhan. Oleh karena itu, kami anak-anak-Mu di sekolah minggu ini ingin selalu hati kami, pikiran kami hanya terarah kepadamu, agar kami selalu merasakan sukacita. Bukan karena keadaan, tetapi walaupun di tengah-tengah pandemi virus corona yang terjadi di dunia saat ini,
kami tetap selalu merasa berbahagia karena Engkau ada di dalam diri kami, di hati kami. Sertai kami dalam setiap apapun yang kami kerjakan, terutama dalam studi kami, ketika kami tetap masih melaksanakan proses belajar daring dari rumah kami masing-masing. Pelihara orang tua kami yang kasihi, dan berikanlah apa yang baik bagi kehidupan kami, sehingga kami selalu mengucap syukur dan memakai segala berkat yang Kau berikan bagi kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan ya Abang ya. Iya, benar. Nah sekarang kakak dan abang akan membacakan tugas ya. Disimak baik-baik, oke? Nah untuk orang satu, mana orang satu? Orang satu angkat tangan. Nah orang satu tugasnya adalah membuat video, menyanyi dan menari lagu di kepak-kepak yang tadi kita udah nyanyikan di awal ya. Iya Kak, harus kita bikin video. Iya, yang semangat, oke? Bikin videonya, kirim sama kakak dan abang guru sekolah minggunya. Untuk orang dua, tadi kan Abang Pendeta bilang melambai-lambaikan apa? Daun palem ya, menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Nah, untuk orang dua itu menggambar dan mewarnai daun palem. Betul. Ya, orang dua harus udah bagus dong gambarnya ya. Pakai gradasi-gradasi juga boleh ya. Nah, untuk orang tiga itu membuat video menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Itu untuk orang tiga ya. Nah, untuk orang empat dan pra-remaja, berhubung sudah semakin dewasa nih ya Bang ya, harus sudah bisa membuat video menceritakan kembali isi dari khotbah Amang Pendeta tadi dengan bahasa sendiri. Betul. Ya, dengan bahasa sendiri, nggak usah textbook. Pokoknya ceritakan aja apa yang tadi kalian dapatkan dari firman Tuhan itu. Iya, dari khotbah Amang Pendeta tadi. Dibuat videonya ya, durasinya nggak usah panjang-panjang, intinya saja. Bebas. Oke? Nah, kakak tunggu video dan gambarnya itu sebelum hari Kamis ya, biar bisa dikumpulkan untuk ditayangkan di ibadah online minggu depan. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan ya Pak. Persembahan ini kita akan nyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seluruh pelayan dan majelis gereja HKBP Limo mengingatkan supaya tetap patuh pada protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan kemudian memakai masker dan menjauhi kerumunan. Tuhan selalu memberkati kita dan menjaga kesehatan kita masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.